Bab 166 Gelembung Mimpi. Gusinski tentu saja setuju dengan sepenuh hati, hal baik semacam ini yang menghasilkan uang bukanlah hal yang sia-sia. Kalau kekuatan seperti grup Seraphim Technologies dan Nebula Innovations ingin menyerang Solstice Holdings, hal pertama yang harus dilakukan adalah memasukkan dana ke pasar saham untuk short selling. Masuknya sejumlah besar uang ke pasar saham secara alami akan menimbulkan kekacauan, yang akan memberi banyak orang kesempatan untuk memanfaatkannya. Meski Gusinski duduk di penjara, dia sering memberi perintah kepada orang-orang untuk mempelajari situasinya. Dia mengetahui bahwa kali ini benar-benar menguntungkan, jadi dia segera menghubungi beberapa teman bos preman di negara Zephyria dan mengumpulkan 50 miliar dolar penuh negara Serendia. Setinggi apa Olivia Thatcher dan yang lainnya memanipulasi saham Solstice Holdings, sebanyak itu pula keuntungan mereka dari Solstice Holdings. Ketika saatnya tiba, itu akan tergantung pada dana siapa yang tidak mampu bertahan terlebih dahulu. Dengan 50 miliar dolar ini di sakunya, Alexander Blackwood merasa tidak mungkin kalah. Ketika bertemu dengan Hannah Merrick, Olivia Thatcher dan lain-lain sebelumnya, itu hanyalah perang kata-kata. Kalau benar-benar melakukan ini, itu sama saja dengan bermusuhan sepenuhnya. Kerugian ini bukan miliaran, tapi puluhan triliun. Biarpun aku tidak membutuhkan Hannah Merrick untuk membantuku, dia masih menawarkan untuk membantuku beberapa kali. Cek, biarpun aku tidak mau mengakuinya, tapi aku benar-benar berutang Sherman Caldwell. Begini saja, aku akan mengingatkannya lagi nanti, kalau dia tidak mendengarkan, maka jangan salahkan aku. Alexander Blackwood mengelus dagunya dan merenung sejenak, tidak ada kata mundur saat masalah ini sudah dimulai. Bahkan Olivia Thatcher, yang ingin mendapat untung, mengambil setiap langkah dengan hati-hati dan tidak bertindak gegabah. Dia tahu betul bahwa kalau dia melakukannya, bumi akan runtuh. Jingle bell. Ponsel berdering dan Alexander Blackwood melihat itu adalah nomor yang tidak dikenalnya, jadi dia langsung menutupnya. Setelah menunggu beberapa saat, panggilan masuk lagi. Melihat itu adalah panggilan kedua, Alexander Blackwood menjawabnya. Setelah terhubung, pihak lain berkata dengan sopan, "Hai Tuan Alexander Blackwood, aku Gubernur Provinsi Ashenport, Patrick Wright." Alexander Blackwood tertegun sejenak dan bertanya, "Tuan Gubernur, apakah kamu membutuhkan aku?" Patrick Wright berkata, "Begini, seseorang meminta aku untuk menemukan Tuan Alexander Blackwood, aku ingin tahu apakah Tuan Alexander Blackwood bebas untuk datang dan bertemu." "Tidak ada waktu, aku sibuk." Setelah mengatakan ini, Alexander Blackwood langsung menutup telepon. Patrick Wright tertegun sambil memegang ponselnya beberapa saat. Sialan, keterlaluan, ternyata ada yang berani menutup teleponnya seperti itu. Alexander Blackwood tahu betul tentang kunjungan Patrick Wright mungkin mengenal urusan Willie Archer. Dia tidak tahu persis bantuan apa yang diminta Willie Archer, tapi tentu saja masalah itu tidak mudah, karena tidak mudah untuk membuat King of Eternal Night ini berbicara. Alexander Blackwood takut akan merepotkan, jadi dia menghindarinya sebisa mungkin dan tidak peduli. "Tuan Gubernur, ini." Tuan Devano mau tidak mau tersenyum kecut saat melihat Patrick Wright juga diabaikan. "Saat aku ada waktu, aku akan langsung pergi ke perusahaannya untuk mencarinya." Wajah Patrick Wright menjadi muram dan dia berkata dengan suara yang dalam. Alexander Blackwood juga dipanggil oleh Alfred Lawson ke keluarga Lawson. Sebagai senior, Alfred Lawson sangat mengkhawatirkannya dan menanyakan status pekerjaannya saat ini. "Biarpun kamu dan Abigail Lawson berstatus suami istri, tapi belum benar-benar memupuk hubungan apapun. Ini tidak baik. Ayahmu menulis surat kepadaku lagi, memintaku untuk mendesakmu untuk mempercepat kemajuan." Alfred Lawson menghela nafas dengan sungguh-sungguh dan berkata, Paman Alfred Lawson, aku akan bekerja keras. Kamu tahu, Abigail Lawson sangat sombong, prestasiku saat ini tidak berarti apa-apa baginya." Alexander Blackwood setuju. Alfred Lawson mengangguk tak berdaya, memang sebagai seorang ayah, dia tahu betapa sombongnya putrinya.
Apalagi baru-baru ini, Abigail Lawson sepertinya sangat tertarik dengan kemunculan tiba-tiba presidir misterius dari Taena Capital. Dia terus mencari tahu. Ada juga rumor bahwa presidir misterius ini tertarik dengan Abigail Lawson, dan yang lebih keterlaluan lagi adalah bahwa Abigail Lawson sudah memiliki hubungan pribadi dengan presidir misterius ini, tapi saat itu presidir misterius terlalu miskin, sehingga ditentang oleh keluarga Lawson. Kini, kebangkitan presidir misterius adalah untuk mendapatkan kembali wanita yang paling dicintai saat itu. Hal ini membuat Alfred Lawson semakin khawatir dengan hubungan Alexander Blackwood dan Abigail Lawson. Gabriella Morgan penuh cibiran saat mendengar itu, betapa mumpuninya presidir misterius yang bisa menakuti orang-orang besar seperti Olivia Thatcher dan Tiger Reynolds, serta memiliki Taena Capital yang bernilai triliunan. Apakah Alexander Blackwood si sampah bisa disamakan dengannya? Abigail Lawson pulang dengan kelelahan, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Baru-baru ini, hal-hal baik terjadi satu demi satu dan dia sangat bersemangat. Kerja sama dengan Taena Capital sudah dinegosiasikan dan syarat untuk berbagi sangat murah hati, bisa dikatakan seperti memungut uang. Dia juga membantu aku mendapatkan kerja sama senilai ratusan miliar dari Solstice Holdings, tapi dibandingkan dengan Taena Capital, itu jauh lebih sedikit. Abigail Lawson mengangguk pelan ketika melihat Alexander Blackwood dan sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia mulai secara tidak sadar membandingkan Alexander Blackwood dengan presidir misterius yang tidak pernah muncul dan merasa masih ada celah besar di antara keduanya. Bagaimana Abigail Lawson, sudah ketemu presidir misterius dari Taena Capital? Tanya Gabriella Morgan bersemangat. Tidak. Top manajemen Taena Capital datang untuk membicarakan kerjasama dengan aku. Bos ini benar-benar terlalu misterius jadi karyawannya tidak tahu siapa dia. Kata Abigail Lawson dengan senyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Gabriella Morgan berkata, sayang sekali. Presidir misterius ini sangat membantu kamu, kamu harus mencari kesempatan untuk berterima kasih padanya secara langsung. Abigail Lawson berkata, aku yakin aku akan bertemu dengannya. Akan ada kesempatan. Alexander Blackwood hanya bisa terdiam, presidir misterius hanyalah gelembung mimpi yang digembar-gemborkan Lunarid, tapi sekarang, banyak orang yang menganggapnya serius. Ikut aku. Setelah makan malam, Abigail Lawson mengajak Alexander Blackwood jalan-jalan dengannya. Alexander Blackwood tidak tahu apa yang ingin dia katakan, jadi dia mengikutinya. Jangan ikut campur dalam pertarungan antara Solstice Holdings dan Nebula Innovations, lakukan saja pekerjaanmu dengan baik dengan ketenangan pikiran. Kamu bukan lagi tuan muda tertua dari keluarga Blackwood, kata Abigail Lawson dengan sangat serius. Kata-kata itu terdengar seperti peringatan. Alexander Blackwood berkata, kenapa kamu ingin mengatakan ini padaku? Abigail Lawson menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bertemu Direktur Olivia secara kebetulan hari ini dan kami mengobrol sebentar. Dia mendirikan lembaga investasi dan mengundang pengusaha besar di kota Evermore untuk berinvestasi. Uang yang terkumpul akan diinvestasikan di Solstice Holdings untuk persaingan. Tentu saja, dia mengundangku juga. Biarpun aku tidak bergabung, aku tidak ingin melihat kamu terus melakukan hal-hal seperti memukul batu dengan kerikil. Direktur Olivia dan Tiger Reynolds, bahkan digosipkan Jane Franz Riddle Hannah Merrick akan membantu menggalang dana. Kalau kamu berdiri di sisi Solstice Holdings dan melompat-lompat di depan mereka, cepat atau lambat kamu akan hancur berkeping-keping. Ketika Solstice Holdings jatuh, tidak ada yang bisa melindungimu. Alexander Blackwood berkata, apakah kamu begitu yakin bahwa Solstice Holdings akan kalah? Apakah kamu tidak mempercayai presidir misterius ini? Biarpun presidir misterius memiliki latar belakang yang luar biasa, tapi kali ini dana mereka terlalu besar. Sekalipun dia memiliki kekuatan super, dia pasti tidak akan mampu menghentikan tren yang melonjak ini. Dia orang yang cerdas. Paling-paling, dia akan membiarkan Lunarid memanfaatkannya dan tidak akan benar-benar terlibat. Kalau tidak, dia tidak akan bersembunyi jerus sampai sekarang.
Tapi kamu seperti orang bodoh, tidak tahu apa-apa. Abigail Lawson menatap Alexander Blackwood dengan mata dingin dan berkata dengan suara berat. Alexander Blackwood tidak bisa menahan tawa, aku tahu segalanya, bahkan aku tahu orang-orang seperti Olivia Thatcher dan Tiger Reynolds, mereka pasti akan kalah. Bab 167 Ketahuan. Kenapa kamu begitu yakin? Tanya Abigail Lawson sedikit kesal. Karena aku membantu Luna Reed, kata Alexander Blackwood lantang. Setelah mendengar ini, Abigail Lawson sangat marah hingga matanya menjadi gelap dan dia benar-benar ingin membuka kepala Alexander Blackwood untuk melihat apa yang ada di dalamnya yang membuatnya begitu percaya diri. Abigail Lawson menggertakkan giginya dan berkata, kalau kamu bersikeras melakukan ini, satu-satunya jalan untukmu adalah bunuh diri. Selain itu, agar tidak melibatkan keluarga Lawson, aku akan mengajukan cerai denganmu. Alexander Blackwood tersenyum dan tidak menjawab percakapan sama sekali. Aku tidak tahu keuntungan semua apa yang diberikan Luna Reed untukmu dan bahkan menjadikanmu komisaris boneka dari Taena Capital, tapi kamu harus tahu bahwa tidak ada preferensi yang tidak masuk akal di dunia ini. Pada saat itu, kalau sesuatu yang serius terjadi, kamu akan menjadi yang pertama menanggung guntur. Apakah kamu pikir kamu bisa tahan? Abigail Lawson mengertakkan gigi dan terus berbicara, berharap Alexander Blackwood dapat mengklarifikasi posisinya lebih cepat dan berhenti melawan Olivia Thatcher dan yang lainnya. Alexander Blackwood tercengang, ternyata Gelika Wright sudah memberitahu Abigail Lawson bahwa dirinya adalah komisaris Taena Capital. Pantas saja Abigail Lawson banyak bicara pada dirinya sendiri hari ini, jelas karena dia merasa dia naik level terlalu cepat. Selain itu, rangkaian peningkatannya tidak dapat dijelaskan kepada orang luar, kenapa Luna Reed memperlakukannya dengan sangat baik. Alexander Blackwood sedikit tersentuh dan sangat disayangkan, yang membuatnya tersentuh adalah karena Abigail Lawson baik hati dan memikirkannya. Sangat disayangkan karena dia benar-benar tidak memahaminya sama sekali. Itu saja yang kukatakan, tenangkan diri dan pikirkan sendiri. Besok adalah ulang tahun pernikahan orang tuaku. Aku mengatur kamar pribadi di Hotel Semesta, kamu ikut bergabung? Abigail Lawson menghela nafas, melambaikan tangannya, tidak lanjut berbicara lagi. Alexander Blackwood mengantar Abigail Lawson pulang dan langsung pergi ke Manor Azure Peak. Keesokan paginya, Sophia Caldwell melapor ke Taena Capital dengan senyum di wajahnya. Dia tak menyangka Alexander Blackwood justru menawarinya posisi manajer umum di Taena Capital. Setelah melihat Sophia Caldwell, Gelika Wright terheran-heran seperti melihat hantu dan berkata, Sophia Caldwell, kamu menjadi manajer umum Taena Capital. Sophia Caldwell mengangguk kepada Gelika Wright dan berkata sambil tersenyum, benar. Tuan Alexander Blackwood membantu aku mengatur ini. Tuan Alexander Blackwood memiliki banyak hak untuk berbicara di depan Nona Luna Reed. Gelika Wright tidak bisa menahan keterkejutannya lagi dan pada saat yang sama, mau tidak mau sedikit yakin dengan pikiran Abigail Lawson. Luna Reed membantu presidir misterius mendirikan Taena Capital dan menempatkan Alexander Blackwood di depan sebagai komisaris, pasti ada tujuannya. Mungkin akan membiarkan dia untuk menanggung masalah pada akhirnya, kalau tidak, kenapa memperlakukannya dengan baik? Bahkan, Alexander Blackwood memiliki suara dalam penunjukan manajer umum. Selain itu, dia juga merasakan beberapa masalah di hatinya, kenapa hubungan antara Sophia Caldwell dan Alexander Blackwood begitu baik. Alexander Blackwood memanggilnya menjadi manajer umum. Berbicara secara logis, Sophia Caldwell dan Abigail Lawson adalah teman baik dan Abigail Lawson sangat memandang rendah Alexander Blackwood, jadi Sophia Caldwell juga seharusnya tidak bersikap baik padanya. Menekan keraguan di hati, pertemuan tingkat tinggi dimulai dan penunjukan Sophia Caldwell sebagai manajer umum Taena Capital pun disetujui. Apakah Tuan Alexander Blackwood tidak datang hari ini? Sophia Caldwell menahan seorang petinggi dan bertanya, itu orang yang kebetulan dia temui ketika dia datang terakhir kali. Bu Sophia Caldwell, gaya kerja Tuan Alexander Blackwood relatif santai.
Kami tidak tahu kapan dia akan datang, jawab eksekutif itu dengan senyum tak berdaya. Alexander Blackwood memiliki bobot berat di benak para eksekutif tingkat tinggi ini. Lagi pula, Alexander Blackwood menunjukkan aksi yang keras ketika dia menyelesaikan Gilbert Grove terakhir kali, yang meyakinkan mereka semua. Sophia Caldwell mengiyakan, dia merasa sedikit kecewa dan pada saat yang sama sambil mengutuk diam-diam, Alexander Blackwood ini, dia tidak rajin mengurus hartanya sendiri. Ada tanah 667 ar punya dia di sini. Kalau dicaplok Luna Reed, mau minta pada siapa? Melihat Gelika Wright memandangnya dengan heran, Sophia Caldwell kembali sadar, tersenyum dan berkata, Gelika Wright, aku akan mempelajari pekerjaanku dulu, kamu pergi sibuk saja. Gelika Wright mengangguk dan kembali ke kantor untuk memproses dokumen. Kemudian, dia sangat terkejut menemukan bahwa Enigma Corp Sophia Caldwell, dalam pengembangan tanah pembunuh, ternyata juga menempati area seluas 667 ar. Hah? Gelika Wright sadar, dengan hati-hati membolak-balik dokumen perusahaan. Dia menemukan bahwa ternyata Alexander Blackwood memegang lebih dari 20% saham dalam pendirian Taena Capital, dengan tanah lebih dari 1.334 ar. Pada saat yang sama, dari 1.334 ar tanah atas nama Alexander Blackwood, 667 ar disisihkan dan diserahkan kepada Enigma Corp untuk pengembangan secara gratis. Persyaratan pembagian labanya juga sangat bagus dan hemat biaya untuk Enigma Corp. Apakah aku menemukan rahasia? Gelika Wright dengan tajam merasakan bahwa masalahnya tidak sederhana, jadi dia tidak bisa menahan cemberut. Alexander Blackwood memiliki 1.334 ar tanah dan memegang lebih dari 20% saham di Taena Capital, di mana 667 ar diantaranya ternyata langsung diberikan kepada Enigma Corp untuk pengembangan, bukan kepada Lawson Enterprises. Kalau Gelika Wright tidak tahu bahwa Alexander Blackwood adalah suami Abigail Lawson, dia mungkin akan berpikir bahwa Sophia Caldwell lah yang menikah dengan Alexander Blackwood. Gelika Wright linglung. Apakah orang ini begitu kaya? Atau apakah Luna Reed melakukan sesuatu untuk menutupi ini untuk berbagi keuntungan dengan presidir misterius? Tapi, ketika dia memikirkannya, dia pikir itu tidak mungkin. Solstice Holdings sudah cukup untuk mencerna semua ini. Apakah perlu memberikan sepotong kue sebesar 667 ar kepada Enigma Corp? Gelika Wright sedang berdiri di depan jendela setinggi langit-langit dengan dokumen di tangannya sambil berpikir, ketika dia melihat Pasat Alexander Blackwood datang ke pintu perusahaan. Kebetulan ada yang ingin kutanyakan padanya, jadi aku bisa sekalian menanyakan pertanyaan ini. Mau tak mau Gelika Wright berpikir sendiri. Setelah selesai menata berkas, Gelika Wright langsung menuju kantor komisaris untuk mencari Alexander Blackwood. Tepat ketika dia hendak mengetuk pintu dan masuk, dia menemukan bahwa pintunya tidak dikunci, kemudian dia mendengar suara Sophia Caldwell. Tuan Alexander Blackwood, kamu sangat cakap. Aku pikir kamu paling hanya bisa memberikanku jabatan sebagai wakil manajer, aku tidak menyangka kamu akan menjadikan aku manajer umum secara langsung. Sophia Caldwell tertawa seperti bel. Hanya mengikuti arus saja, kamu harus bekerja keras di masa depan dan kamu akan bermitra dengan Gelika Wright, hubungan kalian juga bagus, kata Alexander Blackwood enteng. Gelika Wright merasa seharusnya tidak ada rahasia yang bisa diketahui dan baru saja akan membuka pintu untuk masuk, ketika dia melihat pemandangan melalui celah pintu yang mengejutkannya. Alexander Blackwood sedang duduk di kursi bos dan Sophia Caldwell duduk dengan santai di atas meja di depan Alexander Blackwood. Dia menarik dasi Alexander Blackwood secara provokatif dengan satu tangan, dengan senyum ambigu di wajahnya. Gelika Wright hanya bisa bergumam di dalam hatinya, hubungan antara keduanya sepertinya tidak sesederhana itu. Sophia Caldwell itu sahabatnya Abigail Lawson, tapi dia begitu akrab dengan Alexander Blackwood. Kemudian, di detik berikutnya, dia menutup mulutnya, karena melihat Sophia Caldwell melompat dari meja dan duduk menyamping di pangkuan Alexander Blackwood.
Karena aku sudah bergabung dengan Taena Capital, aku akan bekerja untuk kamu dengan patuh. Aku tidak peduli dengan 667 AR yang dialokasikan ke Enigma Corp. Aku akan menyerahkannya kepada ayah aku. Sophia Caldwell melingkarkan lengannya di leher Alexander Blackwood. Setelah memikirkannya, dia berkata, "Yah, kamu atur saja." Alexander Blackwood terkejut, lalu mengangguk dan setuju. "Tuan Alexander Blackwood, aku akan membuat perusahaan kita lebih besar dan kuat." Sophia Caldwell tersenyum, menundukkan kepalanya dan mencium langsung mulut Alexander Blackwood. Gelika Wright merasa jantungnya akan berhenti berdetak. Ini, kalau dia ditemukan, apakah akan dibungkam? Bab 168 tidak sesederhana. Gelika Wright menyelinap pergi dari pintu kantor tanpa bersuara, tidak berani melihat lebih jauh. Kalau dia ketahuan, akan sangat malu saat bertemu di masa depan. Ya Tuhan, ini terlalu merangsang. Sophia Caldwell ternyata pacaran dengan suami Abigail Lawson. Bukankah Abigail Lawson mengatakan bahwa Alexander Blackwood ini tidak memiliki keterampilan, hanya seorang petugas penjara kecil dengan sedikit keberuntungan? Visi Sophia Caldwell tidak lebih rendah dari wanita manapun. Apa dia akan menyukai orang seperti itu? Gelika Wright merasa bingung, dia sangat terkejut dengan pemandangan ini sehingga dia tidak bisa mempercayai matanya. Biasanya, pendengaran Alexander Blackwood tidak mungkin gagal mendeteksi seseorang yang mengintip. Tapi pada saat pikiran tidak bisa tenang dan detak jantung semakin cepat, bagaimana mungkin tetap tenang dan mengamati lingkungan? Gelika Wright hanya menganggap ini tidak bisa dipercaya. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat dan fokus pada pekerjaannya. Pantas saja, tak heran Alexander Blackwood menyerahkan tanah 667 AR langsung ke Enigma Corp untuk dikembangkan dan mengatur Sophia Caldwell menjadi manajer umum. Ternyata keduanya punya hubungan seperti ini. Mau tak mau dia memikirkannya. Ketika tiba waktunya pulang kerja, Gelika Wright melihat Alexander Blackwood dan Sophia Caldwell berjalan berdampingan, berbicara dan tertawa, seolah tidak ada apa-apa di antara mereka. Tapi, Gelika Wright mengetahui rahasia di dalam hatinya dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingat adegan yang dia lihat secara diam-diam di benaknya dan wajahnya memerah. "Gelika Wright, kenapa wajahmu memerah?" Sophia Caldwell tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Oh, mungkin karena aku baru saja kembali ke sini dan aku belum terbiasa," jawab Gelika Wright asal-asalan. Dia berjuang di dalam hatinya apakah akan memberi tahu Abigail Lawson tentang hal itu. Tapi, hubungannya dengan Sophia Caldwell juga sangat baik. Kalau dia menjelaskan yang sebenarnya, seperti tidak mudah untuk berteman satu sama lain di masa depan. Sophia Caldwell kini menjadi manajer umum Taena Capital dan dia adalah sekretaris komisaris. Keduanya akan sering bertemu. Sophia Caldwell berkata, "Ayo pergi ke Twilight Gardens Hotel untuk makan malam." Abigail Lawson merayakan ulang tahun pernikahan orang tuanya yang ke-30. Apakah semua hadiah sudah siap? Saat Alexander Blackwood sedang mengemudi, Gelika Wright menarik Sophia Caldwell untuk bertanya. "Sophia Caldwell, aku lihat kamu dan Alexander Blackwood sangat akrab. Apakah kalian memiliki hubungan yang baik secara pribadi?" tanya Gelika Wright dengan sengaja. "Cukup bagus," kata Sophia Caldwell enteng. Gelika Wright berkata, "Aku ingat kamu memiliki visi yang tinggi. Untuk orang biasa, kamu bahkan tidak mau repot-repot berbicara. Kenapa kamu begitu dekat dengannya?" Sophia Caldwell tersenyum dan berkata, "Pepatah lama berbunyi, menilai orang dari penampilannya adalah cara terbaik untuk kalah." Gelika Wright, saat kamu melihat orang, jangan berprasangka, tapi amati dengan cermat sendiri. Tuan Alexander Blackwood jelas tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Dia sangat cakap. Kamu juga bekerja di Taena Capital sekarang jadi kamu akan mengetahuinya perlahan. Gelika Wright mengerutkan kening dan berkata, "Benarkah?" Tapi Abigail Lawson mencemoohnya. Sophia Caldwell berkata, "Kalau begitu aku tidak tahu kenapa konflik di antara mereka begitu dalam, lagi pula, menurutku dia enak dipandang." Gelika Wright bertanya,
Apakah kamu tidak takut Abigail Lawson akan memiliki pendapat? Hahaha, aku tidak takut, Abigail Lawson sudah bilang sendiri, kalau aku menyukainya, dia akan berikan langsung padaku. Sophia Caldwell tersenyum penuh kemenangan. Gelika Wright kaget mendengar hal itu, tidak menyangka ternyata Abigail Lawson mengatakan hal seperti itu kepada Sophia Caldwell, maka tidak apa-apa sekarang, Sophia Caldwell bisa mendekati Alexander Blackwood secara terang-terangan. Jadi, kamu menyukainya? Tanya Gelika Wright. Aku menyukainya. Kenapa aku tidak menyukai pria yang begitu cakap? Tidak apa-apa bagiku untuk menikah dengannya, kata Sophia Caldwell tanpa ragu. Gelika Wright tidak menyangka Sophia Caldwell berbicara blak-blakan, membuat dia terlalu malu untuk bertanya lagi. Tapi, dia sangat penasaran di dalam hatinya, kemampuan dan kekuatan magis apa yang dimiliki Alexander Blackwood yang bisa membuat wanita bangga seperti Sophia Caldwell memandangnya berbeda. Alexander Blackwood mengendarai mobil keluar dan menyapa, dua wanita cantik, masuk ke mobil. Karena ada Gelika Wright, Sophia Caldwell tidak bisa duduk langsung di kopilot, jadi dia duduk di kursi belakang bersama Gelika Wright. Tuan Alexander Blackwood, kamu harus mengganti mobil kamu. Mengendarai Phaeton tua ini selalu membuat orang menganggapnya seperti Passat. Terlalu jelek. Saat itu pasti orang lain akan mengatakan bahwa Komisaris Taena Capital terlalu miskin dan pelit. Dia memiliki modal yang sangat banyak, tapi berkeliling dengan Passat. Setelah Sophia Caldwell masuk ke dalam mobil, katanya sambil tersenyum. Gelika Wright kembali sadar setelah Sophia Caldwell mengatakan ini. Dia selalu mengira mobil ini adalah Passat, tapi merasa interior mobil ini sedikit berbeda dari Passat biasa. Ditambah status Alexander Blackwood, dia tidak memikirkan tentang mobil mewah Phaeton. Saat ini, setelah Sophia Caldwell mengatakannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa mobil ini adalah rajanya mobil Volkswagen, sebanding dengan Phaeton dari Mercedes-Benz mewah kelas S. Alexander Blackwood berkata dengan tenang. Tidak masalah mobil apa yang ku kendarai, asalkan bisa bergerak, Santana juga tidak masalah. Phaeton ini adalah yang paling murah di garasi Willie Archer dan tidak ada mobil lain yang di bawah 10 miliar. Alexander Blackwood tidak terlalu pamer, dia tidak suka mengendarai mobil yang suaranya menderu di jalan begitu dia menginjak pedal gas, jadi dia belum menyentuh mobil lain di garasi. Aku benar-benar terlalu payah. Sia-sia aku sudah berada di luar negeri selama beberapa tahun. Passat dan Phaeton pun tidak bisa dikenali. Gelika Wright ingin menamparkan dirinya sendiri, merasa sedikit malu. Nyatanya, mobil seperti Phaeton terlalu sedikit dan produksinya sudah dihentikan, serta tampilannya memang tidak jauh berbeda dengan Passat. Selain itu, sebenarnya tidak banyak orang yang membeli Phaeton, berapa orang pula yang mengendarai mobil seperti Phaeton. Alexander Blackwood mengemudikan mobil dan membawa keduanya ke Twilight Gardens Hotel. Kebetulan Abigail Lawson sudah tiba dengan Alfred Lawson dan Gabriella Morgan. Paman Alfred Lawson, Tante Gabriella Morgan, selamat ulang tahun pernikahan yang ke-30, semoga kalian hidup tua bersama selamanya. Setelah melihat keduanya, Sophia Caldwell langsung memberikan kadonya. Paman Alfred Lawson, Tante Gabriella Morgan, selamat hari jadi yang ke-30, semoga sukses untuk kalian. Gelika Wright pun mengirimkan bingkisan. Alexander Blackwood juga menyiapkan bingkisan berupa ikat pinggang dan sepasang anting-anting yang tidak terlalu jelek, sehingga Gabriella Morgan yang sedang dalam mood baik juga tidak menunjukkan wajah sengit. Abigail Lawson tersenyum dan berkata, "Ayo, kita makan malam, kamar pribadi sudah diatur." Sekelompok 6 orang memasuki Twilight Gardens Hotel dan ketika mereka hendak memasuki kamar pribadi, mereka dihentikan oleh seorang pelayan. Maaf, kamar pribadi sudah dipesan, kalian tidak bisa masuk, kata pelayan itu. Kami yang memesan kamar pribadi ini, Abigail Lawson, coba periksa, kata Abigail Lawson. Pelayan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, seluruh kamar pribadi Twilight Gardens Hotel hari ini sudah dipesan oleh Tuan Tiger Reynolds dari grup Seraphim Technologies."
Abigail Lawson tidak bisa menahan keterkejutannya dan berkata, "Apa?" Pelayan berkata, "Tuan Tiger Reynolds dari grup Seraphim Technologies sudah memesan semua kamar pribadi. Kamar pribadi ini jelas-jelas sudah aku pesan dan aku diberitahu pada saat itu bahwa reservasi berhasil." Abigail Lawson mengerutkan kening dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi tidak bahagia. Pelayan berkata, "Maaf, semua kamar pribadi di seluruh Twilight Gardens Hotel sudah dipesan oleh Tuan Tiger Reynolds hari ini. Kecuali taman gantung di lantai atas, tidak ada tempat kosong." Abigail Lawson berkata dengan marah, "Apa maksudmu? Pergi panggil manajer kalian." Gabriella Morgan juga berkata dengan sangat kesal, "Itu tergantung siapa yang pesan dulu, kan? Kita sudah berhasil memesan ruang pribadi, tapi kalian sekarang mengatakan bahwa grup Seraphim Technologies sudah melakukan reservasi. Apa maksudmu?" Pelayan mengangkat bahu dan berkata, "Tidak ada gunanya memanggil manajer kami, ini pesan manajer."